daya beli masyarakat di Indonesia sedang lemah. Ya teh udah 3 bulan begini kata dia gitu. Kebanyakan yang dagang yang belinya dikit. Aduh gua harus hemat nih, jangan-jangan tuh gimana-gimana gitu. Untuk 2 tahun ke depan katanya akan lebih sulit. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. 3 bulan belakangan ngerasa banget ya, orderan tuh turun drastis gitu ya. Ada apa gitu? Sampai bingung nih produk yang kita jual apakah orang nggak perlu gitu, nggak perlu atau lagi, kurang kita update gitu atau kurang kan. diupdate. Ternyata pas scroll Kita baca-baca tentang ekonomi, memang benar daya beli masyarakat di Indonesia sedang lemah. Nggak tahu ya kenapa penyebabnya. Kenapa? Ya Inflasi kah? nggak tahu juga. Kalau ngomong inflasi itu sampai sekarang aku nggak ngerti tau indikatornya apa inflasi itu. Nah, itu dia. Apa karena perang Timur Tengah atau perang dagang Amerika dengan Cina atau transisi presiden. Tahu juga ya. Duh, benar-benar nggak habis pikir gitu. Sampai aku lihat juga tentang tempat makan Trans Nusantara Hebat yang ada di BSD itu. Bener-bener sepi, Mam. Anyep ya. Anyep. Biasanya kita kalau situ nggak pernah sepi, Pak. Parkirannya kan? Parkiran selalu full ke jalan-jalan dong. Jalan-jalan, saking ramenya. Segitunya ya berarti ya. Nah, makanya nih ada apa gitu ya. Dan sampai kemarin tempat kita biasa jajan tuh di SD, biasa itu full, nggak bisa gerak lah. Apalagi kalau malam ya. Pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima jajan pinggiran. Itu tuh biasanya benar-benar nggak bisa lewat. Kita ke situ kalau naik motor atau mobil ya, Pap ya. Tuh kemarin kita bawa mobil dan kosong, bener-bener kosong. Ya bener-bener sepi. Aku sampai kepo gitu kan, nanya ke abangnya, kok kayaknya sepi banget ya bang gitu. Emang baru apa emang udah lama begini? Ya teh udah 3 bulan begini kata dia gitu. Kebanyakan yang dagang yang belinya dikit, dia bilang gitu. Terus sekarang juga banyak tempat kayak alun-alun gitu ya Pap ya, dijadiin tempat jajan gitu. Jadi kayak semua orang pengen jualan, semua orang dagang, tapi yang beli sedikit kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ngerasain kayak gini tuh bukan cuma pedagang online doang gitu. Ternyata mereka yang UMKM di pinggir jalan pun sama gitu. Nah, kalian ada yang punya bisnis atau punya pengalaman yang sama nggak nih sama kita gitu? Belakangan ini turun gitu omsetnya. Ya, atau ngerasain sulitnya ekonomi kayak gitu. Terutama buat yang dagang ya. Kalau yang kantor aku sih kurang tahu juga. Cuma kata apa kemarin di berita banyak yang PHK ya? Iya, katanya berangsur ya, beberapa pabrik itu melakukan PHK gitu. Dari PTA ke PTB gitu, berangsur-angsur gitu. Sampai berpikir ini emang ekonomi Indonesia yang sedang bermasalah atau ekonomi dunia atau memang perorangan aja gitu. Karena banyaknya pedagang tapi pembelinya sedikit gitu. Kalau menurut aku sih mungkin ya Pak. Pertama penurunan ekonomi dunia gitu berimbas kepada perusahaan mem-PHK karyawannya. Nah, karyawan yang di PHK ini mau nggak mau dagang dong. Oh iya, buat habis dia mau ngapain? Bertahan ya. Iya, betul. Kan mau kerja ngelamar sono sini juga nggak bisa gitu. Belum tentu diterima. Nah, akhirnya puncaknya dia dagang. Sedangkan dia dagang ini semua orang berpikiran sama gitu, semua dagang ya, akhirnya menumpuklah nih tukang dagang. Iya. Itu kalau aku sih pribadi mikirnya gitu ya, nggak tahu juga gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja juga pekerja swasta atau ASN gitu kena dampak juga nggak sih? Misal mereka ada downgrade salary gitu, mungkin nggak sih? Kayaknya enggak deh Pak. Jadi mereka jadi memang nggak bisa jajan karena ada penurunan atau downgrade salary atau gitu. Bonus-bonus nggak keluar gitu ya. Gitu ada insentif yang nggak keluar. Mungkin gitu. kalau swasta bisa dibilang mungkin, tapi kalau pegawai negeri kayaknya udah pasti deh. Nggak mungkin ya? Nggak ada deh kebijakannya untuk kayak gitu. Kecuali yang masih di outsourcing ya, yang masih outsourcing itu pegawai kontrak iya outsourcing honorer. Pegawai honorer mungkin ya. Itu kena dampaknya. Jadi makanya mereka jadi nggak belanja gitu karena memang sedang irit anggaran kebutuhan rumah tangganya juga gitu ya. Dan juga katanya memang aku baca di Instagram dia bilang irit-irit gitu untuk
tahun ke depan 2025 sampai 2026 itu lebih parah dari tahun ini, dia bilang gitu. Jadi sebaiknya yang punya tunggakan atau cicilan-cicilan jangan ditambahin lagi. Yang mau beli barang gitu, beli barang-barang mahal kemungkinan harus ditunda dulu, dia bilang. Jadi kita lebih ke nabung, save money untuk persiapan inflasi 2 tahun ke depan, katanya begitu. Mungkin itu juga kayak hal yang bikin orang berpikir juga kali ya, Pap. Jadi aduh gue harus hemat nih, jangan-jangan tuh gimana-gimana gitu. Untuk 2 tahun ke depan katanya akan lebih sulit soalnya dari tahun ini. Tahun ini aja jujur kita ngerasa kayak gitu ya, Pak. Iya, kayak aduh kembang kempis gitu ya. Biasanya orderan tuh sebulan ada 7 juta mah ya, Pak, ya, kotor ya. Kotor ya. Ini ya ampun 2 juta aja nggak nyampe gitu. Nyampe sih, 2 juta nyampe. Sebulan 2 juta, mau ke 3 juta pernah. Tapi nggak lebih 4 gitu. juta pernah, ya. Cuman kayak Dan nggak stabil. Nggak yang tiap bulan gitu. Jadi kayak was-was aja gitu kita ya, bukannya kita nggak bersyukur gitu, dan bukannya kita bersuzon kepada yang maha kuasa, tapi kenyataannya memang seperti ini. Nah, tapi alhamdulillahnya kita tetap kebutuhan kita tercukupi Nah gitu. itu alhamdulillah itu sih yang paling penting. Alhamdulillahnya kebutuhan ya, kita tetap tercukupi. Tahu gitu. diri aja lah, ngerem mau jajan. Tapi kan biasanya kita ada lebih untuk jajan gitu. Iya, jalan-jalan minimal, gitu kan. Ya sekarang Makan di tempat makan bisa jalan-jalan naik motor walaupun gak jajannya udah seneng banget gitu kan. Itu Gimana menurut kalian nih? Boleh di komen juga ya. Thank you.